Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinis Milia Zara akan menjelaskan troubleshooting proses step pada modul 4. Tujuan pembelajarnya, kita akan mempelajari apa itu troubleshooting, langkah-langkah troubleshooting, masalah umum, hardware, dan solusinya. Pengenalan troubleshooting. Troubleshooting adalah proses menemukan dan menyelesaikan masalah komputer dengan pendekatan yang terorganisasi dan logis. Dengan metode yang sistematis, teknisi dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan secara tepat. Proses ini juga membantu mengurangi variabel yang tidak perlu, sehingga fokus hanya pada sumber masalah yang paling mungkin. Tujuannya adalah memperbaiki gangguan tanpa menyebabkan kerusakan tambahan pada perangkat. Seiring waktu, pengalaman teknisi akan membuat proses troubleshooting semakin cepat dan efektif karena mereka mampu mengenali pola masalah dan solusi yang tepat. Mengapa pentingnya data di backup? Karena backup adalah proses membuat salinan data ke perangkat lain atau layanan cloud agar data tetap aman jika terjadi kerusakan komputer. Sebelum melakukan perbaikan, teknisi harus memverifikasi beberapa hal penting. Tanggal backup terakhir, isi data yang dicadangkan, integritas data, apakah file masih utuh dan tidak rusak, serta kesediaan media untuk melakukan pemulihan. Jika pelanggan tidak memiliki backup, teknisi wajib meminta mereka mendatangi liability release form, yaitu dokumen persetujuan untuk menghindari tuntutan jika data hilang selama proses perbaikan. Backup memastikan data tetap aman dan mencegah kehilangan informasi penting. Makanya di sini betapa pentingnya data itu di backup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Langkah-langkah proses troubleshooting. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengumpulkan informasi dari pengguna dan mengamati gejala secara langsung. Tujuannya untuk memahami apa yang benar-benar terjadi. Langkah kedua, buat teori penyebab. Setelah memahami gejala, teknisi membuat dugaan awal tentang kemungkinan penyebab, mulai dari masalah yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Langkah ketiga, uji teori. Teori yang sudah dibuat kemudian diuji. Jika terbukti benar, teknisi dapat melanjutkan ke perbaikan. Jika tidak, teori baru harus dibuat dan diuji kembali. Langkah keempat, buat rencana, solusi, dan implementasikan. Setelah menemukan penyebab yang tepat, teknisi menentukan langkah perbaikan yang aman dan efisien, lalu menerapkannya pada sistem. Yang kelima, verifikasi fungsi sistem dan lakukan pencegahan. Setelah perbaikan dilakukan, sistem harus diuji kembali untuk memastikan semuanya bekerja normal. Jika perlu, teknisi memberikan rekomendasi pencegahan agar masalah tidak terulang kembali. Yang keenam, dokumentasikan hasil. Semua langkah, penyebab, dan solusi dicatat sebagai dokumentasi. Ini berguna untuk referensi di masa depan dan mempercepat troubleshooting pada kasus serupa. Proses ini memastikan troubleshooting dilakukan secara sistematis, aman, dan efektif. Langkah selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahap awal troubleshooting di mana teknisi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Proses dimulai dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gambaran umum dari pengguna, seperti apa yang terjadi sebelum komputer bermasalah. Setelah itu, teknisi menggunakan pertanyaan tertutup untuk memperjelas detail tersebut. Misalnya, apakah komputer menampilkan pesan error? Semua jawaban harus didokumentasikan agar tidak ada informasi yang terlewat saat analisis.
Selain informasi dari pengguna, teknisi juga memanfaatkan berbagai sumber data teknisi seperti bytecode BIOS untuk mendeteksi kerusakan hardware saat booting. Penggunaan BIOS untuk memeriksa CPU, RAM, dan perangkat boot. Event Viewer untuk melihat log kesalahan sistem. Device Manager untuk memeriksa status driver dan hardware. Task Manager untuk memonitor aplikasi dan penggunaan sumber daya. Dengan kombinasi wawancara dan data teknis, penyebab masalah dapat diidentifikasi secara lebih akurat. Langkah selanjutnya membuat teori penyebab. Setelah informasi dan gejala masalah dikumpulkan, teknisi mulai menganalisis penyebab yang paling mungkin. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai kemungkinan, seperti kesalahan pengguna, misalnya salah menekan tombol atau salah konfigurasi. Pengaturan yang salah seperti BIOS, jaringan, atau sistem yang berubah tanpa sengaja. Masalah hardware, misalnya RAM longgar, kabel putus, atau perangkat rusak. Masalah software seperti aplikasi crash, driver konflik, atau sistem terkena malware. Teknisi kemudian memprioritaskan teori yang paling mudah diuji terlebih dahulu. Hal ini mempercepat proses troubleshooting karena teori sederhana yang seringkali yang paling benar, sehingga tidak perlu langsung melakukan langkah perbaikan yang rumit atau berisiko. Dengan demikian, perbuatan teori penyebab dilakukan secara logis, bertahap, dan fokus pada solusi yang paling efisien. Selanjutnya, menguji teori. Menguji teori dilakukan dengan mencoba setiap dugaan penyebab secara terurut dan terkontrol. Teknisi memulai dari pengecekan dasar seperti memastikan kabel dan daya terpasang, mengecek kondisi PSU, memeriksa boot order di BIOS, atau menjalankan diagnostik hardware. Jika teori yang diuji tidak terbukti, teknisi harus membuat teori baru dan mengujinya kembali. Bila semua kemungkinan telah dicoba dan masalah tetap tidak ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengekskalasi kasus ke teknisi senior untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, verifikasi fungsi sistem. Setelah perbaikan dilakukan, teknisi harus memastikan semua fungsi sistem berjalan normal. Caranya dengan melakukan pengujian berkali-kali. Misalnya membuka beberapa aplikasi, melakukan restart, atau mencoba fitur yang sebelumnya bermasalah. Selain memastikan masalah sudah hilang, teknisi juga perlu menerapkan langkah pencegahan agar masalah tidak terulang, seperti update OS dan driver supaya sistem lebih stabil dan aman. Perawatan berkala, membersihkan debu, cek suhu, cek storage. Pengaturan keamanan dan backup rutin agar data tetap aman jika terjadi gangguan di kemudian hari. Dengan verifikasi yang baik, pengguna bisa kembali memakai komputer dengan baik dan aman. Langkah selanjutnya, dokumentasi hasil perbaikan. Dokumentasi dilakukan secara troubleshooting selesai untuk mencatat seluruh proses perbaikan secara jelas dan lengkap. Catatan harus mencakup gejala awal yang dilaporkan pengguna, penyebab masalah yang ditemukan, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, solusi akhir yang berhasil menyelesaikan masalah, serta saran pencegahan agar kerusakan tidak terulang. Dokumentasi ini sangat penting karena membantu teknisi lain memahami riwayat perbaikan, mempercepat penanganan jika masalah muncul kembali, dan menjadi referensi berharga untuk kasus yang serupa di masa depan. Masalah umum pada hardware komputer sering mengalami masalah yang dapat mengganggu kinerja sistem. Pada penyimpanan,
Masalah seperti kabel longgar, pengaturan BIOS yang salah, atau drive belum diformat dengan benar bisa menyebabkan komputer tidak mendeteksi hard drive. Motherboard dapat bermasalah akibat komponen yang gagal berfungsi, drive yang rusak, atau update firmware yang tidak kompatibel. Pada power supply, kerusakan PSU, kekurangan watt, atau koneksi daya yang longgar sering mengakibatkan komputer mati tiba-tiba atau tidak menyala sama sekali. CPU dan RAM dapat mengalami overheat jika pendinginan buruk, pemasangan tidak tepat, atau ketidakcocokan jenis modul. Sedangkan pada display atau monitor, masalah yang umum adalah layar berkedip, warna tidak normal, atau bahkan tidak ada tampilan. Semua masalah ini memerlukan pengecekan fisik dan diagnostik untuk menemukan penyebab pastinya. Troubleshooting lanjutan berfokus pada masalah komputer yang lebih kompleks dan sering membutuhkan pemahaman teknis yang lebih mendalam. RAID tidak terdeteksi, biasanya disebabkan oleh konfigurasi RAID yang salah, drive yang gagal, atau kontrol RAID yang bermasalah. Perlu pengecekan BIOS atau UEFI dan status setiap drive. Komputer sangat lambat bisa disebabkan oleh RAM rusak, driver konflik, bad sector, malware, atau overheat. Diagnostik hardware dan analisis kode BSOD diperlukan. CPU multi-core hanya terbaca satu core. Masalah ini dapat muncul karena konfigurasi BIOS yang salah, OS tidak mendukung multiprosesor, atau kerusakan pada CPU atau motherboard. Cannot read from short disk menandakan kerusakan pada hard drive, bad sector, atau kabel yang bermasalah. Perlu pengecekan smart status dan penggantian kabel atau drive. BIOS update gagal disebabkan update BIOS yang korup atau tidak kompatibel. Kadang perlu recovery BIOS menggunakan flashback atau flash firmware. Troubleshooting lanjutan, external drive tidak terbaca. Bisa karena port USB rusak, driver tidak sesuai, sistem file rusak, atau daya USB tidak mencukupi. Tes dengan port lain atau periksa disk manajemen. Sistem sering restart sendiri, umumnya akibat PSU tidak stabil, overheat CPU atau GPU, RAM bermasalah, atau software crash. Perlu cek suhu, log event, firmware, dan kondisi PSU. Masa-masa ini memerlukan pendekatan troubleshooting yang sistematis dan pemahaman mendalam tentang interaksi antara hardware dan software. Baik, cukup sekian penjelasan dari modul keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.